terutama dari RT, kalau tidak salah RT di undangannya RT 4 ya, RT 9, RT 10, kalau mohon maaf dikoreksi kalau salah. Kemudian kepada seluruh warga dan kader yang hari ini mengikuti acara diskusi. Perkenalkan, saya Dian Permatasari, saya Kepala Seksi Kesra di Kelurahan Kebon Baru. Hari ini kebetulan mewakili Ibu Lurah untuk memberikan pengarahan serta mengikuti kegiatan diskusi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Trisakti, terutama dari FKG-nya, atas perhatian terhadap wilayah kami, terutama di RW 12, karena memang RW 12 ini termasuk padat, ya, dari warganya, huniannya juga padat. Dan perlu disampaikan bahwa untuk saat ini di Kebon Baru sampai dengan minggu kemarin itu masih tertinggi untuk kasus positif COVID. Ya, terutama di RW 9 ya, hari ini masih ada yang menginap di Wisma Atlet. Nah, jadi harapan kami dari kelurahan, semoga para ketua RT yang hadir di sini, yang mewakili warganya, juga para kader serta undangan yang mengikuti acara ini, agar diikuti dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena COVID ini kita tidak tahu ya sampai kapan akan berakhir. Karena kalau kita baca di media itu kan kita sebenarnya belum sampai ke puncaknya ya. Tapi belum sampai puncaknya aja sudah seperti ini gitu. Dan info di Jakarta ini rumah sakit saat ini sudah full ya. Artinya memang penambahannya di PSBB transisi ketiga ya. PSBB transisi ketiga ini kasusnya makin banyak. Itu mungkin karena memang tes PCR-nya juga cakupannya banyak ya. Kalau tidak salah DKI itu sudah di atas standar WHO untuk untuk tes PCR-nya ya. Tapi kita harus tetap optimis Bapak Ibu semua, itu tadi dengan 3M. Jadi tetap memakai masker. Ini saya memakai masker karena saya dalam kondisi di mobil ya, dalam perjalanan, jadi tetap memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan dari kegiatan pengabdian masyarakat FKG ini bisa menambah wawasan FKG Trisakti bisa menambah wawasan Bapak Ibu semua dan dilaksanakan dengan baik dan ditularkan lagi kepada keluarga masing-masing ya dan tetangga-tetangga sekitarnya. Mungkin itu saja dari kami. Dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan selanjutnya tidak hanya di RW 12 Ibu ya, Ibu Ketua Tim Pelaksana ya, mungkin bisa ditularkan ke RW yang zona merah ya, RW 9 saat ini zona merah ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian atas sambutannya. Kemudian mari kita masuki materi pertama, yaitu mengenai pengertian dan cara penularan COVID-19 yang akan dipresentasikan oleh Dr. Gigi Armelia Sari Widiarman MKes dan Dr. Gigi Damayanti Marpaung, SP Prosto PhD, serta setelahnya kita akan menyaksikan pemutaran video mengenai COVID-19. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Dr. Gigi Armelia Sari dan Dr. Gigi Maya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Apa sudah terlihat? Sudah. Ya, baik.
Kalau kemarin kita bicara mengenai kesehatan gigi dan mulut, hari ini kita bicara tentang virus COVID-19 ya Ibu, atau COVID SARS-CoV-2. Di sini saya akan sharing ke Bapak Ibu mengenai COVID-19, pengertian dan bahayanya serta cara penularannya. Apa sih Bapak Ibu coronavirus? Pasti sekarang saking udah setiap hari kita mendengar kata corona, setiap hari kita mendengar kata COVID-19 gitu ya. Di sini kita akan lebih dijelaskan lagi mengenai virus ini supaya kita lebih tahu, lebih kenal, jadi kita bisa lebih hati-hati dengan virus ini. Coronavirus ini adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, baik dari ringan hingga berat, Bapak Ibu. Jadi gejalanya itu lebih banyak ke seperti tenggorokannya tidak enak atau radang tenggorokan, terus juga batuk, dan juga ada demam biasanya dan tidak enak. Tapi virus ini juga bisa orang itu terkena virus ini tidak ada pengaruhnya. Jadi dia kena tapi tidak ada berasa apa-apa yang biasa disebut dengan OTG. Nah, oleh karena itu virus ini merupakan virus corona jenis baru yang atau novel biasanya. Jadi novel itu artinya baru Bapak Ibu. Jadi virus ini disebut namanya SARS-CoV-2. Jadi kalau nama penyakitnya dibilangnya COVID-19, tapi kalau nama virusnya itu SARS-CoV-2. Nah, yang menyebabkan wabah pneumonia yang awalnya yang kita ketahui ya Bapak Ibu di Wuhan, Cina, Tiongkok pada tahun 2019 dan akhirnya menyebar ke negara lain pada awal 2020. Oke, nah ini Bapak Ibu kalau kita mau lihat bentuknya, nah mungkin sekilas mirip apa ya nih Bapak Ibu? Dibilang mirip rambutan, enggak juga gitu ya. Jadi dia tuh bulat seperti ada spike. Jadi tiang-tiangnya kita bilang spike. Jadi bentuk virus ini seperti dibilang, kenapa dia dibilang corona itu karena dia seperti mahkota gitu Bu ya, banyak tiang-tiangnya gitu atau pilar-pilarnya. Nah kemudian virus ini adalah virus RNA. Ini yang kayak cacing ini Bu, di dalamnya ini secara genetik yang disebut dengan RNA. Jadi kalau misalnya kita bicara tes PCR atau tes swab itu berarti diperiksa dari virus itu adalah RNA-nya. Nah ini data dari terakhir tanggal 5 ini kita update Bapak Ibu. Jumlahnya itu di seluruh dunia itu sudah mencapai hampir 19 juta kasus. Ini tepatnya 18.709.161 dan kematiannya sekitar 700.000 kasus Bapak Ibu. Jadi sudah cukup banyak yang meninggal dari seluruh dunia dan yang sudah terkena dan kemudian sembuh itu sekitar 12 juta kasus. Nah, ini adalah kasus yang sampai sekarang masih aktif. Artinya ada sekitar 6 juta orang yang masih aktif mengidap virus ini dan lebih dari 65.000 orang mengalami kondisi kritis atau serius. Dan sampai hari ini Bapak Ibu kurvanya masih naik ya. Jadi masih berkembang terus si virus ini di seluruh dunia. Dan ini adalah kasus yang sembuh di akhir Juli 2020 ada 12 juta kasus yang selesai ditangani, 11 jutanya sembuh dan 700.000-nya meninggal dunia. Nah, setiap hari Ibu kasusnya masih meningkat ya. Pada tanggal 4 Agustus itu ada 250.000 kasus baru. Masih banyak sekali dan masih terus meningkat setiap harinya. Dan di hari yang sama, yaitu tanggal 4 Agustus itu terjadi kematian sebesar lebih dari 5.000 jiwa. Ini sangat menjadikan sebenarnya untuk kita semua bahwa virus ini sangat berpengaruh dalam kehidupan bukan hanya kita, tapi di seluruh dunia, Bapak Ibu. Dan COVID-19 pertama kali dilaporkan di negara kita, Indonesia ini, tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Nah sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu di seluruh dunia, Indonesia itu sekarang udah masuk ke naik terus. Jadi dia peringkat 23 di seluruh dunia. Dan kita sudah mengalahkan posisi Cina. Dulu kan Cina itu paling atas terus ya Bapak Ibu, kasusnya 80 ribuan. Sekarang di Indonesia kita sudah mengalahkan, kita sudah di atas Cina, kita di nomor 23 dengan 115.000 kasus. Dan kita juga kematiannya cukup tinggi ya, di 5.300. Oke, ini di Indonesia sendiri memiliki penambahan jumlah kasus hampir 2.000 kasus baru.
di tanggal 4 Agustus dan 86 orang yang meninggal. Nah, ini kalau kita lihat ada istilahnya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Maya mengenai ODP, OTG, dan PDP. Tapi kita lihat di sini untuk pemahaman kita bahwa orang yang tanpa gejala itu Bapak Ibu cukup tinggi. Artinya kalau misalnya ada 1.000 orang yang menderita penyakit, artinya sekitar 350 orang itu dia tidak ada gejalanya, jadi seperti orang sehat saja. Tapi walaupun dia seperti orang sehat, dia tetap menularkan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadi hati-hati dengan kondisi seperti ini. Dan belum semua penduduk Indonesia melakukan pemeriksaan COVID-19. Oleh karena itu, potensi terjadinya penyebaran virus di lingkungan keluarga kita itu perlu diwaspadai sekali. Nah, ini saya bahas sedikit mengenai kasus COVID-19 di Kebon Baru, yaitu kasus positifnya ada 38, kemudian pasien dengan perawatan 1 orang, sembuh 34 orang, dan alhamdulillah tidak ada yang meninggal ya, dan diisolasi mandiri 3 orang. Nah, ini kan tadi bagaimana virus ini banyaknya di dunia dan di Indonesia dan sampai ke Kebon Baru, kemudian kita sekarang pengen tahu gimana sih cara periksanya kalau kita ingin tahu kita positif COVID-19 atau tidak. Nah, ini masih dikembangkan ya Bapak Ibu, termasuk vaksinnya juga sampai sekarang masih terus diteliti dan dikembangkan. Nah, ada 2 jenis pemeriksaan yang paling sering digunakan dan menurut WHO ini yang paling efektif adalah dengan cara swab. Kalau Bapak Ibu pernah dengar swab. Swab itu adalah dengan PCR. PCR yang seperti kita lihat tadi, gambar yang saya bilang mirip rambutan atau dengan mahkota itu, yang diperiksa adalah RNA-nya ya. Jadi dengan pemeriksaan swab atau PCR adalah yang paling jitu. Tapi ada cara lain yaitu cara rapid test. Tapi rapid test ini biasanya hanya untuk screening ya Bapak Ibu, hanya untuk mengetahui awalnya untuk screening apakah kita itu terkena atau tidak. Karena untuk rapid test ini yang diperiksa adalah reaksi tubuh kita atau antibody. Sedangkan kalau PCR atau RT-PCR dengan swab tadi yang diperiksa adalah virusnya. Nah, ini satu lagi yang harus kita waspadai Bapak Ibu, jumlah virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini bisa ada di dalam air ludah kita atau ada di air liur kita. Dan itu bisa terdeteksi, makanya kita harus hati-hati. Jumlahnya itu bisa banyak sekali Bapak Ibu. Ini 1 kali 10 pangkat 8. Kalau 10 pangkat 8 berarti nolnya 8 ya Bapak Ibu. Jumlahnya bisa 100 juta berarti. Nah, itu sangat banyak sekali jumlahnya, makanya kita harus berhati-hati dengan air liur, apalagi orang yang menderita COVID-19 itu dia sangat bisa menularkan dari bicara, batuk, dan bersin. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, ini adalah dilanjutkan dengan cara penyebarannya atau cara penularannya akan disampaikan oleh Dr. Gigi Carolina Maya, PhD. Silakan Dr. Maya. Ya, terima kasih Dr. Sari. Ya, apakah saya sudah share screen? Sudah terlihat. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, nama saya Maya. Saya akan melanjutkan paparan mengenai COVID-19 dan bagian saya ini adalah tentang cara bagaimana virus COVID-19 itu menyebar. Ya, tadi Dr. Sari sudah menjelaskan bahwa di dalam air liur itu banyak sekali, 10 pangkat 8 ya, di dalam air liur. Jadi logikanya gimana sih air liur itu bisa keluar ya, macam-macam ya. Yang paling cepat itu adalah melalui kalau kita bersin batuk ya. Kita bayangkan kalau kita bersin kan gitu ya, itu cairan yang keluar itu bisa nyemprot begitu ya, walaupun tidak lebih dari, kecuali kalau mungkin ikut olimpiade bersin gitu ya, bisa jauh sekali, tapi anyway itu bisa menyemprot orang yang di depan kita. Kita bayangkan kalau kita, misalnya, jangan kita deh ya, kalau penderita orang yang mempunyai virus COVID-19 ya, dan di mulutnya itu penuh 100, tadi dikatakan 100 juta virus di dalam mulutnya. Lalu dia tanpa masker, dia gitu ya. Jadi berjuta-juta virus itu bisa keluar dari mulutnya, berpindah ke apapun yang ada di depannya. Ya. Karena kan tadi virus itu kan ada di droplet. Itu apa sih? Droplet itu tetesan air gitu ya, droplet. Tetesan air ya kalau ludah ya tetesan air liur ini, tetesan air ludah ya.
Jadi melalui bersin, juga batuk juga, ya. Semua itu keluar dari mulut. Apalagi sih, apa cuma bersin sama batuk? Oh ya enggak. Kalau coba ibu, bapak bilang cuci, gitu. Kira-kira ada yang muncrat nggak keluar? Hati-hati. Walaupun coba deh kita begini ya, dalam tangan kita di depan mulut, kita harus selalu kita bilang hati-hati. Nah itu udah, ya, udah ada yang muncrat-muncrat. Nah itu juga adalah cara penyebaran virus COVID-19. Dari hacuh, bersin ya, batuk, dan juga ngomong cuci-cuci. Nggak cuma cuci-cuci doang ya. Semua ngomong hati-hati, cuci, aku cinta. Nah, itu udah keluar semua. Ya. Dari bicara, dari batuk, dari bersin, itu semua bisa menyebar. Nah, ada lagi sebenarnya yang lebih cepat gitu ya. Di dalam bidang kami di kedokteran gigi, makanya kami sangat-sangat punya protokol yang riuh gitu, ribet gitu ya kalau mau praktek. Karena virus itu juga dapat menyebar lebih kecil ya. Jadi droplet, bukan droplet tapi aerosol kecil begitu ya. Dengan adanya tindakan perawatan gigi, karena kami kan pakai bur gigi ya, salah satunya bur gigi, juga pakai semprot begitu ya. Nah itu dengan bur gigi itu bisa memperkecil si droplet itu sehingga dia bisa melayang-layang di udara gitu, tahan sampai 3 jam. Jadi makanya resikonya lebih besar ya. Ada banyak sekali protokol sebelum seorang dokter gigi bisa praktek di era pandemi ini. Jadi tadi bersin, batuk, ngomong cuci-cuci cinta tadi, lalu di kedokteran gigi itu bisa menyebar. Ya ini ada ilustrasi ya. Tadi kita ngomong cuci-cuci cinta, ini buang nafas saja bisa mengeluarkan cairan itu tadi, ya droplet, ya ngomong splatter gitu ya, keluar begitu. Dan juga tadi yang kita bahas aerosol tadi menyebar melalui tindakan-tindakan salah satunya di kedokteran gigi. Ya. Nah, ini menyebar bukan cuma ada orang di depan ngomong cuci lalu langsung ke kita, tapi juga begini misalnya orang yang memiliki virus COVID-19, 100 juta itu tadi di mulut, lalu dia hacuh itu, lalu bisa hacuh dia ke tangannya megang besi, ya megang besi, ada apa misalnya di bus begitu ya, dia ini dipegang gitu supaya nggak jatuh, dipegang besinya, lalu dia keluar, yang dari tangannya ini pindah ke besi yang dipegang, ya jadi besinya ada virusnya, lalu ada orang lain megang, gitu ya. Nah, di besi itu bukan pegang besi langsung mati virusnya, enggak, dia bisa bertahan 5 hari, di kayu 4 hari, ya. Di macam-macam media ini dia bisa bertahan hidup. Makanya virus ini kenapa sih cepat nyebar? Ya karena tadi orang di tangan megang-megang barang, lalu barangnya dipegang lagi sama orang lain. Makanya cepat sekali sih virus ini menyebar. Ya. Nah, gimana caranya perlambatan? Tadi kan, kok cepet banget ya nyebar ya. Nempel ke orang, ke barang, dipegang, nyebar dah. Jadi, satu hal yang bisa memutus rantainya adalah perilaku kita. Ya. Perilaku gimana memperbaiki perilaku? Ya dengan memperbaiki pengetahuan kita untuk dapat kita mencegah jangan menyebar cepat. Tadi kalau saya ulang-ulang lagi, ya tadi berkontak dengan percikan COVID-19 dapat tertular melalui kontak dengan percikan air liur tadi ya. Lalu kita nyentuh tangan, hacuh ke tangan, lalu salaman. Nah, itu menyentuh tangan atau menyentuh wajah orang yang terinfeksi. Itu makanya kita dapat mengerti mengapa kalau jenazah pasien dengan yang meninggal karena COVID-19 itu nggak bisa lagi dipegang-pegang. Ya, sudah itu tubuhnya sudah semua adalah
virus COVID-19. Makanya ada protokol yang sangat ketat dari Departemen Kesehatan dalam penanganan jenazah pasien COVID-19. Nah, gejalanya apa aja sih ya? Gejalanya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu heboh begitu ya. Pasien itu seperti virus lainnya, pasien merasa lelah, ya nggak enak badan. Karena ini menyerang pernafasan, dia sakit tenggorokan, lalu batuk kering, dan timbul demam, mulai sumeng-sumeng lalu demam. Lagi-lagi karena menyerang pernafasan, dia sesak napas, dadanya ya susah nafas, nyeri otot, dan juga nyeri sakit kepala. Tapi apakah semua orang dengan demam langsung, wah ini pasti COVID-19? Enggak juga. Ya, tidak juga. Tidak semua orang yang punya demam itu pasti COVID-19. Tapi ini adalah gejala umum pasien dengan virus COVID-19. Makanya jangan langsung sensi begitu ya. Kalau kita punya gejala-gejala tersebut, lalu kita ke dokter langsung disuruh tes COVID ya, karena di era pandemi ini dokter juga harus waspada ya, harus mendeteksi pasien dengan COVID-19. Nah, tadi seperti Dokter Sari telah singgung sedikit apa sih OTG, ODP, PDP ya. Ini istilah yang masih digunakan dalam era pandemi ini. OTG, orang tanpa gejala. Ya, tadi Dokter Sari sudah katakan, apakah semua orang yang berjalan dengan tubuhnya punya COVID-19 pasti batuk, demam, lemes, sakit kepala? Enggak juga. Ya, ada orang yang berjalan biasa aja, ternyata waktu dites, di swab test, dia memiliki virus COVID-19. Ya, ini yang makanya kita harus protokol kesehatan sangat harus dilaksanakan. Kita nggak pernah tahu orang yang di depan kita ini, yang berjalan di depan kita itu adalah COVID-19, orang yang memiliki COVID-19 atau enggak. Kalau dia batuk hacuh ke kita juga bisa terpapar COVID-19. Ya, makanya protokol kesehatan harus nggak boleh nggak dipatuhi. Ya, ada juga orang dalam pemantauan. Ya, bukan karena dia dipantau polisi ya, tapi dipantau berkaitan dengan COVID-19. Siapa sih orang dalam pemantauan? Itu adalah orang yang punya gejala, dia ada demam atau ada riwayat demam, dia juga ada gangguan pernafasan ya, tadi batuk kering, sakit tenggorokannya. Ya. Lalu dia memang ada riwayat perjalanan atau dia mungkin dia terpapar di tempat, misalnya dia baru satu ruangan dengan orang yang terbukti jelas memiliki COVID-19, pasien, gitu ya. Nah, jadi dia dipantau, ya, dipantau. Apakah dia benar nanti setelah diswab dia benar pasien atau belum timbul gejala, makanya dipantau, ya. Karena sangat cepat, nggak boleh dia nggak boleh berkeliaran karena dia dipantau, ya, harus patuh. Pasien dalam pengawasan tadi kan orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, sekarang pasien dalam pengawasan. Nah, mereka adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan, yang punya infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dia punya demam, ada gejala-gejala tadi ya Bapak Ibu, demam, sakit pernafasannya, batuk, dan segala macam. Dan sudah 14 hari terakhir juga mempunyai riwayat perjalanan atau jelas pasien, ya. Lalu dan sudah terbukti dengan swab dia punya COVID-19, gitu ya. Ini masuk ke rumah sakit. Nah, periode inkubasi apa sih? Jadi kalau kita terpapar, jangan amit-amit ya, kalau kita orang terpapar, ya, dia nggak langsung menimbulkan gejala, butuh waktu 2 sampai 14 hari baru timbul gejala. Itu
semua ya virus punya periode inkubasi itu namanya, ya. Dari terpapar hingga timbul gejala itu ada waktu 2 sampai 14 hari. Nah, oke. Siapa yang lebih rentan sih kena? Ya, maka kalau kita lihat-lihat, kalau ada orang di atas 60 tahun, itu jangan keluar, jangan bla bla bla. Itu kenapa? Karena orang yang di atas 60 tahun itu kemungkinan besar punya penyakit-penyakit lain. Diabetes, ya, jantung, ya, lalu ada penyakit asma, pernafasan kronis itu juga, walaupun maksud saya lansia itu kemungkinan besar banyak yang punya penyakit lain, tapi juga ada orang yang udah masih muda tapi punya diabetes, jantung bawaan misalnya, asma ya misalnya, pernafasan kronis, orang yang dengan kelainan ginjal ya itu lebih rentan juga ya. Jadi lansia, juga ibu-ibu hamil ya, hati-hati ya, ibu-ibu yang lagi atau ponakannya, adiknya yang lagi hamil, kasih tahu bahwa kamu itu adalah kelompok rentan ya, lebih hati-hati. Orang yang merokok ya, karena ini kan juga menyerang saluran pernafasan ya, COVID-19, atau orang yang obesitas ya, gemuk. Lihat ini, karena kenapa sih bukan cuma ngomong aja, memang telah terbukti bahwa orang-orang yang memiliki kelima hal ini yang death rate-nya itu tingkat kematiannya lebih tinggi gitu ya, dan juga lebih parah kalau terkena. Bagaimana dengan anak-anak dan dewasa muda? Bukan mustahil mereka kena, enggak, tapi resikonya lebih rendah. Ya, hanya lebih rendah loh ya, bukannya kebal loh ya. Nah, ini adalah rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia tentang proteksi dasar. Cuci tangan. Hacuh. Tadi ya, tangannya kena, cuci tangan ya. Dan jangan hacuh tangan tapi di lengan. Ya. Dan karena kita kan masa naik bus kita nggak megang sesuatu ya, jatuh dong ya. Kalau dipegang-pegang, cuci tangan supaya tidak ada tangan kita mengandung virus tadi. Jaga jarak. Tadi kan kita udah bilang hacuh itu nggak mungkin 3 meter kan, nggak mungkin 2 meter. Jaga jarak. Nanti lebih jelasnya social distancing akan dipaparkan oleh Dr. Ihsan dan Dr. Cipta. Ya, etika batuk bersin ya. Kita lihat sering poster kalau batuk bersin itu ke lengan. Ya, jangan lengan tetangga, lengan kita ya. Lengan tetangga ntar dimarahin. Lalu berobat. Jangan takut ya. Kemarin ada berita di Kalimantan, dia COVID-19 dia lari ke hutan. Loh gimana? Emang di hutan ada dokter? Ya, berobat supaya dapat ditangani dengan cepat. Ya. Itu bukannya aib, bukan, ya. Pandemi. Semua bisa kena, ya. Jadi harus cepat kita berobat untuk dapat ditangani dengan baik, ya. Tidak menyentuh wajah, terutama bagian mata dan mulut, ya. Jadi jangan pusat-pusat nggak apa-apa. Lipstik, ibu-ibu lipstik tetap ada. Bedak pasti ada, ya. Nggak usah dulu dipegang-pegang wajahnya. Cuci tangan aja. Ya, itu adalah rekomendasi dari dunia, ya. Tadi jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, ya. Dan juga pakai masker, ya. Itu yang penting sekali, ya. Memang agak sesek ya pakai masker. Tadi Ibu Dian ya, itu pasti nggak nyaman lah ya. Tapi ya gimana gitu ya, harus. Kita jangan, nggak nyaman lah, nggak bisa. Ya, nggak nyaman tapi aman. Ya, aman yang penting. Baik, ini adalah daftar pustaka. Kami lanjutkan dengan pemaparan video. Ya, silahkan. Baik. Terima kasih atas presentasinya Dr. Gigi Armelia Sari dan Dr. Gigi Carolina Damayanti. Setelah ini mari kita bersama-sama menyaksikan video mengenai COVID-19 dan bahayanya serta cara penularannya.
coronavirus atau yang dikenal juga sebagai 2019 novel coronavirus merupakan virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas. Virus ini merupakan virus corona jenis baru, yaitu virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Tanggal 21 Juli 2020, terdapat kasus positif sebanyak 89.869 dan kematian sebanyak 4.320 ditemukan di Indonesia. Di Kelurahan Kebon Baru, ditemukan 38 kasus positif, 1 pasien dalam perawatan, 34 pasien sembuh, dan 3 pasien isolasi mandiri. Virus SARS-CoV-2 dapat menyebar antar manusia melalui respiratory droplet dan interaksi kontak droplet melalui batuk dan bersin. Partikel ini tidak dapat berpindah jauh lebih dari 1,5 meter. Virus ini juga dapat bertransmisi melalui splatter, percikan air yang keluar ketika berbicara, dan memiliki ukuran yang lebih besar daripada droplet dan dapat menjangkau area kurang dari 1 meter. Selain itu, virus juga dapat menyebar melalui aerosol pada perawatan gigi. Aerosol dapat berpindah pada jarak dengan radius 1 meter secara horizontal, dapat terhirup dan bertahan di udara hingga 3 jam. Perilaku masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi ini dapat memperhambat proses penyebaran COVID-19. Maka, pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 sangatlah penting agar masyarakat dapat mencegah penyebaran virus. Seseorang dapat tertular COVID-19 apabila berkontak dengan percikan air liur pengidap COVID, ketika berbicara, batuk maupun bersin, menyentuh tangan atau wajah orang terinfeksi, ataupun menyentuh mata, hidung, mulut setelah bersentuhan dengan barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19. Gejala COVID-19 berupa merasa lelah, tidak enak badan, sakit tenggorokan, batuk kering, demam, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk, nyeri otot dan sakit kepala. Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 memperlihatkan gejala ringan ataupun tanpa gejala. Meski demikian, seseorang masih dapat tertular dari orang yang tanpa gejala. Gejala COVID-19 dapat terlihat 2-14 hari setelah terpapar virus. Orang yang memiliki penyakit kronis, lansia, wanita hamil, perokok, dan orang obesitas lebih rentan terhadap COVID-19. Sedangkan anak-anak dan dewasa muda memiliki resiko yang lebih rendah. Beberapa faktor resiko dapat memperparah penyakit ini, dan angka kematian bervariasi berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan jenis kelamin. Menurut WHO, terdapat beberapa proteksi dasar yang dapat dilakukan oleh masyarakat berupa mencuci tangan, menjaga jarak, melakukan etika batuk dan bersin, berobat ketika memiliki keluhan sesuai suspek gejala, dan tidak menjaga. Selalu menjaga jarak karena berbicara, bersin, batuk dapat menyemprotkan aerosol maupun droplet dari hidung atau mulut yang dapat mengandung virus. Menjaga jarak memiliki pengaruh terhadap memperlambat penyebaran virus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya masih seputar COVID-19. Kali ini kita akan menyaksikan materi mengenai seputar social distancing, pengertian, dan berbagai cara-cara dalam melakukan social distancing yang akan dipresentasikan oleh Dr. Gigi Muhammad Ihsan Rizal MKes dan Dr. Gigi Ciptadi Trioka Binarta MKes. Untuk Dr. Gigi Ihsan dan Dr. Gigi Cipta, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nurani atas pengenalannya. Bisa terlihat ya apa yang saya share? Maaf. Bisa. Bisa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya menjelang siang. Saya dengan Ihsan.
saya akan mencoba menyampaikan mengenai salah satu, ya saya katakan bukan ini, tapi memang salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan pada penyakit yang baru ini, yang disebut dengan COVID-19. Sebenarnya kalau permasalahan dari pandemi itu artinya adalah suatu, kalau di bahasa Indonesia kan itu satu kejadian luar biasa, namun terjadi hampir di seluruh dunia. Kalau epidemi hanya di bagian tertentu saja, namun ini pandemi ini hampir terjadi di seluruh dunia. Dan ini satu kejadian luar biasa. Dan sebenarnya penyakit COVID-19 bukan satu-satunya penyakit pandemi. Ada penyakit-penyakit yang sebelumnya yang terjadi secara menyeluruh. Misalkan flu Spanyol yang terakhir tahun 1918. Dan semuanya itu penyebarannya hampir merata di seluruh dunia. Dan itu akibat satu, yaitu penyebaran penyakit melalui kontak. Jadi melalui kontak fisik, maksudnya istilahnya mereka saling berdekatan. Oleh karena itu, karena penyakit ini belum juga ada obatnya dan belum diketahui, maka tapi sudah diketahui cara penyebarannya. Oleh karena itu, kita penting sekali untuk melakukan pencegahan. Dan dalam hal ini adalah social distancing, atau yang dikatakan dengan physical distancing. Intinya adalah kita menjaga jarak, mungkin bukan secara sosial, tapi kita secara fisik terhadap orang di sekitar kita. Ya, kita bisa lihat ya di sini, social distancing merupakan salah satu, ya seperti saya bilang tadi, hanya salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi dari COVID-19 ini, dengan menganjurkan yang orang sehat ataupun yang sakit ataupun yang diduga sakit, yang kita tidak tahu kan dia sakit atau tidak, karena seperti tadi Dokter Maya jelaskan bahwa penyakit ini gejalanya berbagai macam dan kita juga nggak tahu dia demam, tapi demamnya karena apa kita juga nggak tahu. Oleh karena itu kita harus waspada, intinya tidak perlu takut, namun kita harus waspada terhadap orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Ya, dengan menganjurkan orang yang sehat maupun sakit untuk membatasi kunjungan. Jadi kita membatasi kunjungan, membatasi jarak dengan orang lain, dan membatasi kunjungan kita terhadap tempat yang ramai. Ya, itu juga itu yang dikatakan dengan social distancing. Nah, kalau kita lihat di gambar di sini adalah jarak aman yang dianjurkan adalah oleh Badan Kesehatan Dunia adalah 1 meter. Ya, jadi 1 meter itu jarak minimal. Jadi minimal ya. Jadi kalau lebih baik lagi ya. Bahkan ada yang mengatakan 2 meter atau dikatakan 2 meter. Itu lebih baik lagi. Jadi 6 feet dikatakan. Itu jauh lebih baik lagi. Karena penyebaran penyakit ini memang masih seperti yang tadi Dr. Maya dan Dr. Asari jelaskan bahwa penyebarannya ini melalui droplet. Namun juga pertengahan bulan Juli 2020, Badan Kesehatan Dunia pun juga menginformasikan dan menjelaskan kemungkinan kuat melalui airborne. Ya, melalui airborne. Jadi kita berdekatan saja itu bisa menularkan penyakit. Ini kemungkinan kuat, masih diduga sangat kuat. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita melakukan pencegahan terlebih dahulu, ya. Dan juga usahakan tidak berkontak dengan orang-orang yang berlanjut usia, ya. Jadi karena seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Maya, orang-orang dengan berpenyakit sistemik, lalu juga orang-orang yang rentan, yang lebih tua, ini sangat rentan terhadap penyakit ini. Nah, pentingnya melakukan social distancing adalah apabila kita berperilaku normal, seperti biasa-biasa aja, kita nggak menggunakan masker, lalu kita berkontak, ngobrol biasa aja, kita berdekatan, dan lain-lain. Nah, yang dikhawatirkan adalah pada keadaan normal seperti ini, satu orang saja ini yang terinfeksi dapat menginfeksi 2,5 orang lainnya dalam kurun waktu hanya 5 hari. Kalau misalkan di dalam lingkaran itu terhadap ada orang yang terinfeksi,
maka dia dapat menyebarkan 2,5 orang lainnya dalam hanya kurun waktu 5 hari. Sehingga kalau dalam waktu 30 hari, dalam waktu sebulan, maka dia akan makin banyak lagi yang bisa tertular. Dikatakan di sini bisa mencapai 400-an lebih orang tertular hanya gara-gara kita berperilaku yang normal, dalam artian dia tidak melakukan social distancing atau physical distancing seperti itu. Ya. Sehingga penting sekali kita melakukan menjaga jarak aman, social distancing, ya. Dan ketika kita menjaga berkurang kontak dengan orang lain, seperti kita tidak berpergian ke tempat halayak ramai, atau misalkan kita memang menjaga jarak, ketika kita mengurangi 50% dari kontak, maka kita pun juga akan mengurangi 50% dari penyebaran penyakit ini. Jadi penting sekali untuk melakukan jaga jarak aman atau physical distancing atau social distancing, ya. Begitu juga semakin kita berkurang kontaknya, makin berkurang 75%, maka juga akan makin menghindari penyebaran dan harapannya dapat memutus rantai penyebaran penyakit ini, ya. Oke, nah sekarang bagaimana sih bentuk social distancing? Nah, salah satunya adalah, alhamdulillah kita di zaman yang udah serba online sekarang. Jadi saya pikir sangat dimudahkan untuk melakukan physical distancing. Jadi meskipun kita misalkan agak kita agak berjauhan secara fisik, namun kita tetap bisa menghubungi kerabat kita, ya kan? Kita tetap bisa menghubungi teman kita, kita bisa menghubungi keluarga jauh kita dengan online atau daring. Jadi kita secara daring kita bisa melakukan. Jadi kita kalau misalkan ada suatu pekerjaan, diusahakan ya secara online aja, secara daring. Membeli sesuatu mungkin semaksimal mungkin kita menggunakan secara online dan lain-lain, ya. Jadi kita kalau zaman dulu saya ngelihat di dalam literatur bahwa dinyatakan ketika mereka social distancing pada tahun 40-an, tahun 20-an, itu mereka benar-benar diisolasi. Jadi sama sekali tidak kontak dengan orang. Namun ini kita dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, saya harap akan lebih memudahkan kita menjalankan social distancing ini, ya. Lalu juga meskipun sudah diperkenankan oleh pemerintah, namun kita tetap harus menghindari bepergian jauh. Semaksimal mungkin kita tidak bepergian jauh. Kalau misalkan kecuali memang ada suatu tugas tertentu, itu memang yang harus dilakukan, maka kita dapat melakukan itu, tapi sebisa mungkin kita hindari pergian jauh, ya. Dan juga sama, meskipun mall sudah dibuka, ya, pusat-pusat pembelanjaan sudah dibuka, namun saya harap kita semua dapat menyadari pentingnya jaga jarak, social distancing, sehingga kita dapat menghindari dari penyebaran dari penyakit ini. Dan juga sebisa mungkin kalau bisa menghindari transportasi umum seperti tadi sudah disampaikan, penyebarannya pun masih diduga kuat adanya penyebaran secara airborne, ya. Jadi meskipun kita berdekatan, dikhawatirkan juga kita bisa ataupun kita dalam satu ruangan kita bisa tertular. Oleh karena itu semaksimal mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan ini. Nah, bagaimana jika tidak memungkinkan? Misalkan, maksudnya tidak memungkinkan gimana? Ya, saya harus tetap kerja, misalkan. Saya harus kerja. Ya, memang kalau misalkan hal-hal seperti itu terjadi, sebenarnya semaksimal mungkin kita melakukan kalau misalkan kerja, semaksimal mungkin secara online. Namun kayak saya seorang dokter gigi. Saya nggak mungkin terus-terusan seperti online terus. Bisa juga dengan online ada, tapi ada beberapa tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, namun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kalaupun kita harus bepergian, ataupun kita harus bertemu dengan orang, jadi kita harus melakukan
protokol kesehatan, di mana yang pertama selalu menggunakan masker. Dimanapun juga, di tempat umum, itu selalu menggunakan masker. Ya. Dan seperti yang tadi dibilang juga, kita nggak mungkin naik bis, nggak menyentuh permukaan, nggak megang tertentu, pegangan gitu. Nah, tapi sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin dihindari seperti pencatan lift atau tangga jalan yang memang ada pegangan, kita hindari permukaan-permukaan yang juga dipegang oleh orang lain ya. Dan juga kalau misalkan kita pun terpaksa, misalkan kita naik kendaraan umum, ya mungkin kita bisa hindari waktu-waktu yang ramai. Karena sekarang pun juga beberapa tempat saya yakin ada beberapa yang memang pekerjaan itu ada yang tidak perlu masuk setiap hari, ada yang memang di shift jam kerjanya dan lain-lain. Mungkin itu juga bisa kita cermati. Dan begitu pulang sampai ke dalam rumah, kita juga nggak mau menyebarkan apa yang kita sudah bawa dari luar kepada keluarga kita. Oleh karena itu penting sekali bersegera mandi sesudah sampai di rumah. Baru kita bisa kontak dengan keluarga kita, anak kita, dan istri kita, atau yang keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, persiapan melakukan social distancing ini juga sangat penting sekali, ya. Dan ini juga hal yang sering kita lupakan, termasuk juga saya. Seperti kalau dulu itu kalau kita pengen pergi ke tempat sesuatu, ke sesuatu tempat misalkan, kita selalu pengen ngelihat. Dulu itu selalu saya diingatkan sama orang tua saya. Kita selalu melihat ramalan cuaca hari ini. Jadi kita bisa tahu nih, oh kira-kira mau hujan atau enggak. Nah, sama juga seperti ini untuk social distancing. Kita harus merencanakan kegiatan kita. Jadi misalkan hari itu kita harus belanja di satu tempat atau misalkan di supermarket, memang kita harus belanja. Nah, kita harus rencanakan kira-kira berkunjungnya di luar jam yang sibuk, ya. Apa kalau misalkan ketika pengen membeli kebutuhan rumah, datangnya mungkin bisa siang hari gitu, ataupun bukan di hari Sabtu atau Minggu. Jadi khawatirnya Sabtu Minggu ramai, mungkin kita bisa menghindari. Oleh karena itu penting sekali merencanakan kegiatan. Dan juga kita juga harus menyediakan obat-obatan, ya, obat-obatan yang standar, yang bisa dijual bebas. Itu boleh kita pasok obat-obatan, sehingga kalau misalkan terjadi gejala-gejala yang umum, misalkan ada suatu sakit atau demam tertentu di awal, kita coba agar tidak pergi ke rumah sakit. Karena rumah sakit itu merupakan zona merah, di mana sebenarnya zona yang tinggi sekali penularan penyakit ini. Ya. Lalu kita juga harus planning juga atau kita harus merencanakan memenuhi kebutuhan harian, ya. Jadi misalkan dalam belanja juga mungkin kita harus persiapkan stok makanan sekarang juga udah sabun, ya kan, disinfektan, ini udah jadi suatu kebutuhan yang sangat penting, ya. Namun juga kita tetap hindari panic buying, jadi nggak boleh juga kita borong gitu langsung gitu. Kita nggak boleh, sehingga cukup membeli barang yang dibutuhkan dalam kurun waktu beberapa hari. Misalkan kita beli untuk seminggu, misalkan kita beli untuk 2 minggu, seperti itu. Ya, kecuali memang ada benda-benda yang memang harus dibeli setiap harinya, ya kita harus perhatikan dengan cara merencanakan, misalkan kita perginya kapan, siang hari, dan lain-lain. Ya. Dan juga kita penting sekali, karena ini virus berkaitan dengan daya tahan tubuh, sehingga kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, ya, dan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Dan juga untuk social distancing juga penting sekali, mau nggak mau kita jadinya harus mempersiapkan akses internet. Nah, itu penting sekali secara daring, agar kalau misalkan kita memang ingin bekerja, atau misalkan saya yakin anak-anak juga udah mulai sekolah,
sekolahnya juga sudah diterapkan oleh pemerintah, sudah ditetapkan oleh pemerintah sampai akhir tahun ini harus secara daring, maka kita harus persiapkan ini untuk kuota internet yang cukup, ya. Karena juga, tapi kuota internet ini juga dipakai untuk mencari informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Jadi situasi sekarang ini bagaimana sih? Jadi jangan cuek, kita harus tetap jangan khawatir berlebihan, namun tetap harus waspada, ya. Jadi kita tahu penyebaran di Jakarta bagaimana, penyebaran di Indonesia bagaimana, penyebaran di dunia bagaimana. Baik, itu saja. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Berikutnya, Dr. Cipta akan melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan dengan Dr. Gigi Ciptadi Trioka Binarta. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Nuraini dan Dr. Risan untuk penjelasannya. Mungkin ini materi terakhir dari kami. Saya coba share screen dulu. Oke. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Sudah. Udah. Ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Cipta Ditrioka, dipanggil Dr. Cipta. Ini saya ingin melanjutkan tentang memang sebenarnya salah satu dari upaya kita gitu ya melakukan pencegahan penularan COVID-19 gitu ya. Mungkin memang sekarang zamannya udah hampir berapa bulan ya, dari bulan Maret udah hampir 5 bulan gitu ya kita melakukan upaya-upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Sampai sekarang sebenarnya sudah di eranya udah bisa dibilang new normal gitu ya sebenarnya. Jadi keluar rumah itu ya kemanapun kita udah mulai persiapannya tuh new normalnya pakai masker ya kan yang pertama, yang kedua bawa hand sanitizer itu udah pasti ya. Terus kalau perlu bawa baju ganti gitu ya biasanya ya kalau sampai kita rencananya ingin berpergian ke tempat yang agak ramai gitu ya. Nah, selanjutnya ini memang social distancing ini selama melakukan social distancing sebaiknya tetap bekerja sama mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan atau lembaga berwenang lainnya ya untuk menghentikan penyebaran penyakit dan usaha tetap mendapat informasi dari sumber yang kompeten dan terpercaya mengenai virus corona. Jadi memang era-era sekarang ini kita mungkin sudah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian udah mulai udah sangat mungkin bisa dibilang hatam gitu ya tentang informasi. Mudah-mudahan karena informasi ini bisa didapat dari manapun, kita harus tinggal konsisten nggak kita menjalankan upaya-upaya pencegahan ini gitu ya. Dan di sini kesadaran dalam dan menjalankan upaya pencegahan virus corona memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi wabah COVID-19 ya. Jadi sebenarnya banyak ya upaya-upaya ini, mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Dan mulailah menerapkan social distancing dari sekarang demi melindungi diri Anda, keluarga, dan orang lain. Nah, salah satu dari new normal itu apa sih sebenarnya gitu ya. Ini saya coba kadang-kadang orang bilang new normal ini kebaruan ya. Hidup. Nah, ini salah satu kalau yang berkaitan dengan social distancing itu sebenarnya sederhana ya. Yang pertama itu kita keluar atau kita bekerja di kantor ya. Sekarang mungkin di instansi atau di kantor-kantor ya yang sudah menerapkan jam masuk ya meskipun pembatasan jam kerja maupun selang-seling masuknya gitu ya. Itu di kantor pun waktu di kantor kita tuh tetap menjaga jarak gitu ya. Jadi meja-meja yang tadinya berdekatan atau di ruang-ruang meeting atau ruang pertemuan itu memang kalau urgent itu memang tetap dijaga jarak gitu ya. Yang kedua, misalkan, nah ini biasanya emak-emak nih ya, biasanya belanja itu nggak bisa ditahan gitu ya. Kadang-kadang memang
ibaratnya dapur harus ngebul ya, ibu-ibu ya. Kalau nggak ngebul gimana bisa hidup gitu ya. Jadi memang ujung-ujungnya belanja ke pasar, ya kan? Jadi, nah, tapi tetap belanja ke pasarnya ini harus jaga jarak ya. Jadi kalau bisa sih, memang yang paling fresh itu kan biasanya pagi-pagi ya, ikan atau beli sayur dan lain-lain itu pagi-pagi. Tapi kalau bisa dihindari jam-jam yang kira-kira puncak-puncaknya ramai gitu. Kalau bisa ya belanjanya di siang atau agak siangan dikit atau mungkin sore gitu ya untuk belanja untuk keperluan besoknya. Jadi memang sulit ini karena sekarang kalau saya lihat di tempat-tempat umum gitu ya, khususnya pasar atau supermarket gitu ya, mereka udah tanda kutip itu nggak peduli gitu. Itu kalau bisa dihindari karena memang penyebaran ini makin terus bertambah gitu. Kita nggak tahu ya sistem imun kita ini mampu nggak menahan virus itu jika virus ini masuk gitu. Jadi memang pada intinya sebenarnya sistem imun gitu ya, sistem imun kita memang harus tetap dijaga gitu ya agar kita bisa melawan virus itu. Meskipun amit-amit ya kadang-kadang virus itu mungkin kita nggak tahu itu virusnya udah masuk atau belum ke tubuh kita. Tapi bila itu mungkin kita namanya punya pertahanan tubuh yang memang ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya untuk melawan itu gitu. Tapi masalahnya kalau kita lagi drop kondisinya, nah itu dia yang harus diperhatikan. Kalau kita lagi drop, kita lagi agak-agak sumeng-sumeng tadi ya, tadi Dokter Maya bilang, itu kalau bisa di rumah gitu ya. Di rumah istirahat dulu. Tapi kalau kondisi tubuh kita mungkin pagi-pagi kita habis jalan kena matahari ya, sekarang lagi ngetren nih ngejemur-jemur badan gitu ya jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Itu penting gitu ya. Terus tidur yang cukup itu juga penting ya. Jadi kondisi tubuh kita diharapkan untuk tetap fit gitu ya selama masa pandemik ini untuk pencegahan penularan tadi. Ya, ini diperhatikan juga ini lagi belanja kalau bisa memperhatikan tadi waktu dan jaraknya juga ya. Nah ini kalau misalkan social distancing-nya di transportasi umum, nah ini sebenarnya pemerintah ya, khususnya di Indonesia ini, alhamdulillah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang misalkan di busway atau di mana itu udah, atau di kereta ya, itu udah ada rambu-rambunya gitu ya, rambu-rambu minimal jarak ya, misalkan di sini 1 meter ada dikasih, di kursi-kursinya itu dikasih tanda X ini gitu ya, artinya tidak boleh. Tapi tetap aja mungkin ada beberapa orang yang akhirnya tidak menerapkan itu gitu ya, cuek aja duduk di tempat yang X. Nah itu kalau bisa kita jangan seperti itu ya. Terus tadi yang terakhir ini mungkin ya ini tadi Dokter Maya sempat singgung ya, untuk kenapa sih kita harus melindungi orang tua. Ini khususnya social distancing kepada orang tua ini penting, sangat penting. Karena orang tua ini mungkin di atas 60 kali ya, bisa dibilang orang tua ya. Takutnya di bawah 60 dibilang orang tua tersinggung nih ya. Jadi 60 ini kalau bisa, karena ada penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Memang sistem pertahanan tubuhnya sudah mulai menurun, terus mulai ada penyakit-penyakit sistemik ya, atau penyakit bawaan seperti diabetes atau kanker gitu ya. Nah itu atau autoimun yang bisa membuat imunitas mereka tuh lebih rentan gitu terpapar satu mikroorganisme atau virus, bakteri dan lain-lain. Jadi kita memang menjaga orang tua yang ada di rumah dan itu tetap jaga ya ininya keadaan lingkungannya gitu ya. Kalau kita baru pulang dari tempat kantor atau dari luar, itu kalau bisa kita langsung mandi gitu ya. Jadi kalau di rumah ada orang tua, kita langsung mandi, bersih-bersih, terus kalau bisa ya menjaga jarak dengan mereka. Selanjutnya, nah ini satu lagi, memang alhamdulillahnya sekarang kayaknya teknologi seperti yang Dr. Ihsan bilang ya udah canggih ya. Termasuk dalam konsultasi medis gitu ya. Konsultasi medis ini kalau kita kan sekarang lagi parno-parnonya ini, ibaratnya bahasa Jermannya parno gitu ya, takut. Nah ini kita demam dikit, tahu-tahu wah ini jangan-jangan corona gitu kan, atau sakit nelen corona, semua dibilang corona gitu ya. Cuma akhirnya kita mau konsultasi sama siapa sih? Sama dokter pastinya. Nah
konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan ini bisa dilakukan secara konsultasi online, daring, atau disebut juga sekarang sebenarnya telemedicine. Nah, kalau di bidang kami itu ada namanya juga teledentistry namanya. Itu beberapa puskesmas dan juga rumah sakit ya atau poliklinik sudah menerapkan konsultasi secara online. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu datang gitu ya kalau misalkan tidak penting-penting sekali untuk melakukan pemeriksaan klinis gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi. Nah, ini termasuk salah satu upaya kita terhadap social distancing gitu ya. Jadi Ibu bisa pilih tuh mau dokter mana. Aduh, sekarang keren banget nih bisa pilih dokter yang mana yang ganteng terus ya dokter Isan gitu ya atau yang cantik gitu ya terus seperti dokter Maya gitu. Tinggal pilih yang mana, nanti konsultasi masalahnya misalkan sakit gigi. Ya, itu konsultasi bisa langsung online. Ternyata kalau memang dibutuhkan perawatan dengan tindakan di klinik baru datang, gitu kan. Jadi meminimalisir kunjungan pasien di tempat-tempat fasilitas kesehatan, gitu ya, vaskes ya. Itu sangat penting gitu ya. Jadi untuk menjaga penyebaran ini. Ini salah satu upaya juga dari pemerintah dan mungkin mandiri ya dari rumah sakit dan rumah sakit swasta maupun pemerintah maupun puskesmas gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin ini ada etika ya, etika dalam berkendara itu dalam jadi kita kalau nggak mungkin juga gitu ya kita selalu berada diam di rumah, apalagi sekarang zamannya udah 3 bulan misalkan diam di rumah yang ada stres semua gitu kan, ya, psikosomatis semua. Jadi kita nggak bisa salah satunya penurunan apa namanya ekonomi gitu ya dari bidang ekonomi. Jadi kita tetap ingin mencari rezeki di luar, tapi ya harus menggunakan kendaraan umum. Ya mau nggak mau kita harus membuat strategi seperti misalkan pilih pembayaran atau menggunakan non tunai gitu ya. Jadi pertukaran uang cash itu dihindari ya seperti menggunakan uang elektronik ya mungkin di tap gitu ya atau di e-money dan lain-lain ya flash dan lain-lain itu sebisa mungkin menggunakan non tunai. Terus selalu kenakan masker udah pasti ini kayak udah protokol wajib ya kalau masker ya. Tapi masker juga diperhatikan ya ada masker yang mungkin yang sekali pakai gitu ya terus nanti ada penjelasan bagaimana cara penggunaan masker yang baik dan benar. Terus juga hindari kontak langsung dan selalu menjaga jarak. Nah, ini penting tadi jaga jarak ya. Ya, jadi jangan jarak minimal tuh kurang lebih 1 meter ya di area sosial umum. Nah, itu selanjutnya juga kalau di kendaraan umum jangan main batuk-batuk sembarangan gitu ya. Atau kalau kita lagi keadaannya kurang fit ya mendingan di rumah aja gitu ya. Terus kalau batuk ya tanpa disadari kita harus batuk nih ya tutup ya, jadi ada etika batuk maupun bersin ya. Itu menggunakan lengan bagian dalam ya, jangan ditutup menggunakan telapak tangan ya. Terus juga membersihkan dengan cairan sanitasi. Nah, ini udah pasti nih Bapak Ibu sekalian pasti bawa udah hand sanitizer ya isinya entah alkohol 60 sampai mungkin sekarang ada di pasaran 70% itu masih boleh lah ya. Nah, ini cara mencuci tangan, mungkin nanti detailnya dengan rekan-rekan kita ya juga, dokter-dokter muda kita akan memperagakan cuci tangan yang sesuai dengan standar WHO gitu ya. Jika menggunakan sabun gitu ya. Kenapa sih menggunakan sabun gitu? Ada yang tahu? Menggunakan sabun kenapa? Oh, nanti aja ya saya jawab ya. Sabun itu sebenarnya virus itu mempunyai lapisan lemak sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, menggunakan lapisan ada lapisan lemaknya. Nah, lemak itu biasanya hilang ya pakai sabun. Nah, jadi biasanya kita cuci itu kurang lebih diusap-usap itu 20 detik lah gitu ya, minimal 20 detik ya. Jadi bersihkan di sela-sela jari, kedua punggung tangan, seluruh kuku jaringan tangan. Ini nanti kita peragakan secara bersama-sama ya, mungkin dengan gerakan dan lagu-lagu nanti terakhir. Nah, pergelangan tangan, ibu-ibu jari, sela-selanya, ini terus dikeringkan. Terus tangan telah bersih, ini biasanya untuk kalau kita mau makan gitu ya, atau
mau melanjutkan aktivitas yang lain. Nah, ini tadi saya sempat singgung ya cara menggunakan masker. Udah pasti kita cuci tangan. Ini kayak kita sebenarnya tiap hari cuci tangan mungkin udah 1000 kali ya cuci tangan ya. Alhamdulillahnya ini suatu fenomena yang membuat ada positifnya juga gitu ya. Jadi untuk kedepannya kita tuh yang tadinya mungkin orangnya agak jorok ya gitu, sekarang jadi lumayan bersih karena kita menerapkan suatu pola yang tadi bilang new normal itu. Jadi sedikit-sedikit cuci tangan, pegang paket dari abang Gojek cuci tangan gitu kan. Jadi semuanya kardus-kardus datang, paket-paket semua disemprot-semprot. Itu sekarang memang lagi eranya seperti itu ya. Jadi bagus sebenarnya untuk kebersihan lingkungan kita juga ya. Nah, sebelum pakai masker, Bapak Ibu sekalian, kita tuh harus sebenarnya masker itu harus punya kriteria itu menutup mulut dan hidung gitu ya. Ya, jangan sampai mata tapi ya, kalau mata nanti nggak kelihatan. Jadi tutup mulut dan hidung itu udah pasti. Kadang-kadang ada yang pakai masker, lubang hidungnya kelihatan gitu, nongol gitu kan. Itu sama aja bohong gitu kan. Jadi memang harus diperhatikan nih karena mungkin kita pakai masker. Ada juga masker mau makan, maskernya ditaruh di leher gitu ya. Jadi lehernya biar terlindungi. Padahal leher itu bagian area yang tempatnya juga terpapar dari kontaminan gitu ya, seperti mikroorganisme, bakteri dan lain-lain. Kalau bisa kalau mau makan ya dibuka dulu ya, dibuka. Terus baru ditaruh di tempat yang steril, mungkin di plastik yang sudah disediakan gitu ya, terus baru kita makan ya, baru kita pakai lagi setelah kita makan. Nah, pastikan ini semua area ini tertutup ya, khususnya dari hidung, muka. Terus juga jangan menyentuh masker. Kadang-kadang kita hidungnya dikit-dikit gatel gitu kan. Nah, itu jangan, atau mau mancung-mancungin hidung gitu, diteken-teken gitu. Jadi jangan sih. Jadi kalau udah pakai masker, kalau bisa tangan kita jangan sentuh bagian luar masker. Jadi artinya kita nggak tahu tangan kita bersih atau enggak ya dari kontaminan atau virus. Terus kita pegang-pegang itu, kalau bisa area luar dari bagian masker kita itu juga diharapkan steril, tidak tersentuh oleh tangan kita. Ganti ketika telah basah atau lembab. Nah, ini penting juga ya. Kadang-kadang udah seminggu maskernya nggak diganti-ganti gitu kan, sampai baunya nauzubillah gitu kan. Jadi kalau bisa pakai masker, kalau sehari itu maksimal kayaknya harus ganti, atau minimal ini masker yang kain ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau masker kain itu harus meskipun reusable namanya, atau dapat digunakan kembali, itu ada masanya kita harus cuci gitu ya. Jangan digantung sampai rumah, digantung terus besok pakai lagi, itu jangan. Terus kalau masker yang disposable atau masker yang sekali pakai, ya mau nggak mau itu harus disposable juga gitu ya. Jadi harus dibuang. Jadi intinya harus udah sekali pakai gitu, sehari udah buang deh gitu. Atau 2 kali pakai gitu ya. Jadi jangan lama-lama. Dan nah, lepas maskernya juga ada caranya dari belakang. Jadi bukan ditarik ya. Kita harus ini, cara-cara ini kita memang agak sulit ya, secara motorik kita udah kebiasa, tapi kalau bisa ini dilatih gitu ya. Jadi kalau bisa kita dipaksa untuk kita melakukan hal-hal yang penting ini gitu. Jadi percuma kita pakai masker tapi terkontaminasi juga gitu. Kalau bisa terapkan hal-hal yang penting dalam penggunaan masker. Ini menurut WHO nih ya. Nggak sembarangan nih. Oke, selanjutnya lindungi diri dan keluarga. Ini yang penting juga. Lakukan protokol jarak, usahakan tetap berada di rumah. Ya, ini penting. Terus juga pertahankan permukaan benda dalam keadaan bersih, khususnya barang-barang pribadi seperti gadget ya, misalkan laptop atau handphone dan lain-lain. Ini kalau bisa handphone yang kita pegang ini kita semprot juga aja gitu sekalian gitu ya. Jadi jangan sering-sering juga gitu ya, nanti lama-lama rusak. Tapi tetap kalau bisa sekali-sekali disemprot juga, karena itu bagian gadget itu bisa menimbulkan terpaparnya dari virus ya. Terus cuci tangan juga secara rutin. Ini tadi cuci tangan terus ya. Pokoknya udah hafal banget ini cuci tangan. Terus hindari menyentuh mata, hidung dan mulut gitu ya. Meskipun nih gambarnya hanya hidung aja, tapi tetap ya mata dan mulutnya juga jangan sering-sering dipegang. Nah, ini
ini penting juga nih apabila terdapat anggota rumah mengidap COVID-19. Karena emang masa pandemik ini terus entah tadi ya, sampai kapan waktunya juga nggak tahu karena belum ditemukan obat dan vaksinnya. Kalau sampai amit-amit ada anggota keluarga kita yang menderita COVID, ya kita harus mensupport. Yang pertama sih kita mensupport dia gitu ya, secara moral gitu, itu paling penting karena ini bukan penyakit yang rate mortalitasnya tinggi gitu. Jadi angka kesembuhannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan angka mortalitas atau angka kematian. Jadi jangan beranggapan bahwa ini kena penyakit ini pasti mati gitu ya. Jangan gitu ya. Dulu ada virus yang lebih ganas lagi gitu ya, virus Ebola, virus HIV dulu ya. HIV itu lebih rate-nya lebih ngeri lagi. Tapi kalau sekarang mungkin ini meskipun penyebarannya cepat, tapi angka kesembuhannya lumayan cukup tinggi. Jadi tetap optimis. Ya, tetap lanjutkan penerapkan langkah-langkah pencegahan dengan ketat gitu ya, seperti menempatkan penderita misalkan di rumah ada satu kamar yang cukup kosong ya untuk dia sendiri gitu ya, untuk diisolasi. Itu dia tetap di 14 hari ya, kalau nggak salah di 14 hari itu dia diisolasi. Dalam merawat anggota keluarga yang sakit, jangan lupa tetap perhatikan kondisi kita sendiri juga harus diperhatikan. Kita jangan sampai kurang tidur tadi, terus tetap terkena matahari pagi gitu, makan makanan yang bergizi ya, jangan makanan-makanan yang menimbulkan membuat diri kita sakit gitu ya, makan pedas dan lain-lain yang terlalu itu membuat sakit tenggorokan nanti. Terus juga jaga permukaan benda tetap terdisinfeksi. Sebentar lagi habisnya. Oke. Sedikit lagi, menggunakan barang milik. Nah ini menggunakan sharing barang itu jangan. Kalau bisa piring dan lain-lain dipisahkan. Lakukan kontak yang tadi. Bisa melakukan melalui telepon atau email ya, atau telemedicine tadi gitu ya, untuk berkonsultasi dengan dokter. Ya, perhatikan jaga kondisi psikis anggota keluarga termasuk diri sendiri. Oke, mungkin Dokter Nuri udah manggil-manggil, alhamdulillah udah selesai. Mudah-mudahan materi kami bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Gigi Ihsan dan Dr. Gigi Cipta mengenai social distancing ya, jelas sekali. Sekarang mari kita menyaksikan pemutaran video mengenai social distancing. Salah satu langkah pencegahan COVID-19 adalah dengan social distancing. Apa sih social distancing itu? Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 dengan menganjurkan orang yang sehat ataupun sakit untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Jagalah jarak paling dekat setidaknya 1 meter dengan orang lain dan usahakan untuk tidak berkontak dengan orang usia lanjut karena mereka sangat rentan terhadap virus ini. Mengapa sangat penting untuk kita melakukan social distancing? Karena pada keadaan normal, 1 orang yang terinfeksi dapat menginfeksi 2,5 orang lainnya dalam waktu 5 hari, dan juga dalam waktu 30 hari dapat menginfeksi lebih dari 406 orang lainnya. Memulai kontak dengan orang lain dapat mengurangi jumlah orang yang akan terinfeksi. Bagaimana sih bentuk social distancing? Ingin hangout sama teman, traveling, atau jalan-jalan? Untuk saat ini, jangan dulu ya. Kita lakukan social distancing dengan melakukan pertemuan secara daring, kemudian hindari berpergian jauh, keramaian, dan menggunakan transportasi umum. Tetapi bagaimana jika tidak memungkinkan? Sebenarnya, dalam situasi dan kondisi apapun, kita dapat selalu melakukan social distancing dengan selalu menggunakan masker, hindari menyentuh permukaan yang dipegang oleh orang lain, dan jika harus menggunakan transportasi umum, hindari jam-jam ramai, serta jangan lupa mandi ketika sudah sampai rumah. Dalam menerapkan pelaksanaan social distancing, dapat dilakukan beberapa persiapan, seperti merencanakan kegiatan agar menghindari pergi ke suatu tempat di waktu yang ramai, menyediakan obat-obatan apabila sedang menjalani pengobatan, memenuhi kebutuhan harian dengan mempersiapkan stok kebutuhan sehari-hari dalam jumlah yang cukup, dan juga mempersiapkan akses internet agar dapat bekerja atau belajar secara daring.
selama melakukan social distancing, sebaiknya tetap bekerja sama mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan atau lembaga berwenang lainnya untuk menghentikan penyebaran penyakit. Usahakan tetap mendapat informasi dari sumber yang kompeten dan terpercaya mengenai virus corona. Kesadaran Anda dalam menjaga kebersihan dan menjalankan upaya pencegahan virus corona memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi wabah COVID-19. Mulailah menerapkan social distancing dari sekarang, demi melindungi diri Anda, keluarga, dan orang lainnya. Dalam penggunaan dari kendaraan umum, sebaiknya pilih kendaraan dengan metode pembayaran non-tunai, selalu menggunakan masker, hindari kontak langsung antara supir dan penumpang, tetap menjaga jarak dengan penumpang lainnya, menutupi hidung dan mulut ketika bersin atau batuk, dan segera bersihkan tangan dengan cairan sanitasi. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit, dan hindarilah menyentuh permukaan di tempat publik. Hal yang tidak kalah penting dalam pencegahan COVID-19 adalah dengan rutin mencuci tangan. Cucilah tangan secara rutin dengan menggunakan sabun maupun alkohol. Kemudian mulai dari sela-sela jari, kedua punggung tangan, seluruh kuku dan jari tangan, pergelangan dan telapak tangan, ibu jari dan sela-selanya, lalu basuh dengan air dan keringkan kedua tangan. Gunakan masker dengan cara yang benar, dengan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Pastikan masker sudah menutupi mulut dan hidung. Setelah masker digunakan, hindari menyentuh masker. Apabila masker basah, gantilah dengan masker yang baru. Masker dilepas dari belakang. Lindungilah diri Anda sendiri dan keluarga Anda dengan melakukan protokol jaga jarak atau social distancing. Usahakan agar selalu berada di rumah, selalu jaga keadaan rumah agar selalu bersih, cuci tangan dengan rutin, dan hindari menyentuh mata, hidung, maupun mulut. Apabila terdapat anggota keluarga yang mengidap COVID-19, tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan secara ketat. Tempatkan penderita pada ruangan yang terpisah. Selalu perhatikan kondisi kesehatan diri sendiri ketika merawat anggota keluarga yang sakit. Permukaan semua benda harus dijaga agar tetap bersih. Apabila tertular, lakukan komunikasi melalui email atau telepon untuk menghubungi orang lain. Dan selalu perhatikan serta menjaga kondisi emosional anggota keluarga dan diri sendiri. Baik, terima kasih. Menarik dan jelas sekali videonya. Berikutnya kita masuki sesi tanya-jawab. Silakan bagi para peserta, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini apabila ingin ditanyakan mengenai materi sebelumnya yang telah dipaparkan, atau masih ada yang bingung seputar COVID-19, atau kalau seputar gigi dan mulut juga mungkin boleh ya dok ya, sekalian ditanyakan, karena di sini semua narasumber kami adalah dokter gigi. Mungkin bisa sekalian ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Yang ingin bertanya bisa klik unmute ya Bapak Ibu, sudah bisa meng-unmute diri sendiri jika ingin bertanya. Silahkan. Mikrofonnya sudah bisa diaktifkan kembali ya. Ya. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, sambil menunggu pertanyaan kita bisa lanjut ke cara sikat gigi ya Bapak Ibu. Kalau belum ada, iya. Nanti kalau ada yang bertanya silakan saja nanti dibunyikan suaranya untuk bertanya. Sementara kita lanjut ke yang berikutnya. Silakan Dr. Nuri. Ya. Baik dok, mungkin nanti kalau mau bertanya setelah ini mungkin baru terpikir gitu pertanyaannya bisa langsung ke Bapak Soleh ya, yang nanti akan kembali ditanyakan oleh narasumber begitu ya dok ya? Iya boleh. Oke, jadi berikutnya kami akan memaparkan penjelasan mengenai cara mencuci tangan sesuai anjuran WHO dan cara menyikat gigi yang benar. Kali ini akan dibawakan oleh para calon dokter gigi kita yang cantik-cantik. Ada Thalia Vanessa, SKG, Louis Anastasia, SKG, Heidi Amanda, SKG, dan Jesslyn, SKG. Waktu tempat kami persilahkan untuk Tasya, Heidi, Thalia, dan Jesslyn. Ya, yang bertanya mungkin Bapak Ibu juga bisa di chat room ya. Di chat roomnya Zoom juga bisa diketik. Iya, chat room mungkin ya dok. Iya. Sambil menunggu pertanyaan.
videonya, silahkan diputar. Jesslyn dia PPT dulu ya, Jess? Iya, Dok. Menjelaskan ya, silakan Jesslyn. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Jesslyn dengan rekan saya, Luis Anastasia, Talia Vanessa, dan Heidi Amanda akan menjelaskan tentang penyekatan gigi dan juga cara mencuci tangan yang baik dan benar. Saya izin share screen. Sudah kelihatan ya, Dok? Ya. Ya. Jadi yang pertama, kenapa perlu menyikat gigi dengan baik dan benar? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, penyikatan gigi itu penting karena merupakan salah satu langkah utama untuk mencegah terjadinya gigi yang berlubang. Nah, penyikatan gigi yang baik dan benar itu juga perlu dilakukan agar mencegah terjadinya penyakit gusi. Nah, untuk melakukan penyikatan gigi yang benar, yang pertama harus dilakukan pemilihan sikat gigi, yaitu dengan bulu yang halus. Kemudian, gunakan juga pasta gigi lebih baik yang mengandung fluoride dan juga digunakan secukupnya. Biasanya cukup seperti kayak sebiji jagung. Kemudian, posisikan bulu sikat sebagian pada gusi dan sebagian pada permukaan gigi. Dengan posisi sikatnya itu miring 45 derajat. Kemudian, sikat giginya dengan gerakan memutar sebanyak 10 hingga 20 kali. Dan sikatlah semua permukaan secara halus dan jangan lupa untuk menyikat giginya 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Luis Anastasia. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai cara sikat giginya yang lebih jelas lagi dari rekan saya, Jesslyn. Nah, pertama saya akan mengulang sedikit, Bapak Ibu. Yang pertama yang paling penting adalah pemilihan sikat gigi yang tepat. Jadi, Bapak Ibu kalau mencari sikat gigi, cari yang bulu sikatnya itu halus. Mungkin bisa dicari yang labelnya itu soft, atau lebih baik lagi kalau yang bisa super soft. Nah, kemudian cara menggamnya nih Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang menggenggam sikat giginya seperti ini. Nah, ini tuh benar nggak sih? Benar nggak ya, Jesslyn ini? Salah ya, Bapak Ibu. Ya, ini tuh salah ya Bapak Ibu. Yang benar itu kita megangnya itu seperti ini. Jadi seperti kita memegang pensil. Nah, kenapa sih kita nggak boleh menggenggam sikat giginya seperti ini? Karena kalau kita menggenggam sikat giginya seperti ini, pasti bawaannya kita mau neken giginya terus. Seperti itu. Jadi tenaganya itu lebih besar. Dan dengan tenaga yang lebih besar, lama-kelamaan gigi kita itu bisa rusak. Jadi lama-kelamaan gigi akan terkikis, atau lebih parahnya lagi, gusinya bisa turun, Bapak Ibu. Nggak mau kan kayak gitu? Nah, kemudian kita milih sikat giginya udah tepat nih. Cara sikat giginya juga harus tepat dong. Nah, gimana sih cara sikat gigi yang benar? Mungkin ada ya yang sikat giginya tuh suka nih kayak gini. Digosok-gosok aja kiri kanan, udah gitu kenceng-kenceng lagi. Mungkin enak gitu ya rasanya sikat giginya kenceng, bersih. Padahal kayak gitu tuh bener nggak sih, Jesslyn? Salah juga. Nah iya, kalau kayak gini tuh salah ya, nggak boleh sikat giginya kayak gitu. Jadi gimana caranya yang benar? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memegang sikat giginya seperti ini. Seperti kita memegang pensil supaya tidak memberi tekanan yang kuat. Kemudian langsung saja diletakkan di antara gusi dan gigi dan digetarkan saja Bapak Ibu. Cukup digetarkan saja perlahan, pelan-pelan. Setiap gigi, kemudian ditarik deh. Ditarik dari arah gusi ke gigi, seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke seluruh permukaan gigi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa, sikat gigi itu bukan hanya di daerah depannya saja. Daerah dalamnya juga harus disikat. Dari daerah pengunjahan, ini kita sikat seperti itu. Kemudian di bagian dalamnya juga harus disikat. Caranya sama ya Bapak Ibu, digetarkan, kemudian dari gusi ke gigi ditarik. Begitu. Kemudian ada informasi yang nggak kalah penting nih. Kalau misalnya kita sikat gigi, nggak boleh sikat giginya tuh sambil tutup mulut. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita sikat giginya sambil tutup mulut, ada otot pipi kan Bapak Ibu. Otot pipi itu akan memberikan tekanan yang berlebih saat kita menyikat gigi. Jadi efeknya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lama-lama dengan tenaga yang besar, gigi kita bisa semakin terkikis atau lebih parahnya gusinya semakin turun. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menyikat lidah dan langit-langit. Sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk cara mencuci tangan oleh rekan saya Heidi dan Talia. Selamat siang Bapak Ibu semua.
Sekarang, saya Talia dan rekan saya Heidi akan mengajarkan langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, jadi sebenarnya cuci tangan itu tadi sudah di-mention dari beberapa dokter sebelumnya bahwa itu sangat penting. Sekarang kita akan mencoba, semuanya kita coba dengan mengangkat tangannya ke depan, dua tangannya. Nah, kemudian yang pertama kita memulai dari membasahi tangan nih. Setelah itu memberikan sabun. Nah, setelah itu kita mulai dengan menggosok kedua telapak tangan. Sudah, setelah itu kita pindah ke punggung tangan kiri. Kemudian kita balas ke punggung tangan kanan. Nah, setelah selesai, jangan lupa gosok lagi Bapak Ibu di bagian sela-sela jari kiri dan kanan. Ayo Bapak Ibu dicoba tangannya diperlihatkan di kamera ya. Kita coba sama-sama supaya sama-sama bisa cara cuci tangannya setelah ini. Oke, jadi dari menggosok kedua telapak tangan, dilanjutkan dengan menggosok punggung tangan kiri, kemudian menggosok punggung tangan kanan, lalu jangan lupa sela-sela jari. Kemudian silakan Heidi. Nah ya, setelah itu tidak lupa setelah sela-sela jari itu, dibikin tangannya seperti ini, mengunci. Setelah mengunci, bagian ibu jarinya yang kiri digosok memutar, yang kanan juga gosok memutar. Setelah itu, ujung-ujung jarinya ini diletakkan pada telapak tangan, lalu diputarkan untuk membersihkan bagian ujung-ujung jari, kanan dan juga kiri. Nah, setelah itu dibilas dengan air mengalir, lalu dikeringkan, bersih tangannya. Kita biasa di kampus coba dengan lagu. Jadi sekarang kita mau ajarkan ke Bapak Ibu sekalian dengan lagu juga. Jadi kita bisa lebih gampang untuk menghafal langkah-langkah cuci tangannya. Boleh diputarkan. Baik, kita ulang sekali lagi ya Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti dengan jelas cara mencuci tangan. Terima kasih kepada Talia, Tasya, Heidi, dan Jesselyn. Menarik sekali ya. Mungkin nanti cara cuci tangannya dan menyikat gigi bisa langsung dipraktekkan di rumah ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dan alhamdulillah, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan acara pengabdian kepada masyarakat
mengenai bahaya COVID-19 dan pentingnya social distancing yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti, dan sekedar mengingatkan untuk jangan lupa mengisi post-test mengenai materi yang telah diberikan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atau tamu undangan, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau kelar gimana? Video. Mungkin untuk peserta yang masih ingin bertanya masih bisa melanjutkan pertanyaan. Apakah masih ada yang mau ingin bertanya lagi? Untuk raise hand itu. Langsung ke Bapak Soleh untuk pertanyaan. Jangan dilanjutkan secara sendiri. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi Silakan Ibu Yusnia, ada yang raise hand ingin bertanya? Oh, ya. Kepada Ibu Yusnia, ingin bertanya ke salah satu narasumber atau secara umum mengenai COVID-19? Ibu Yusnia. Dari Bapak Muhammad Mahendra, boleh silakan. Iya. Ibu Yusnia. Ibu Yusnia nggak kelihatan. Saya bisa bertanya, dokter. Iya, silakan. Silakan, Pak. Saya kebetulan dapat bisa dengar ya? Iya, dengar. Untuk virus corona yang sudah terlanjur masuk ke mulut, apakah bisa terbunuh dengan apa? Denta yang kita pakai, odol yang kita pakai itu bisa membunuh virus corona yang terlanjur masuk ke mulut. Okay. Kemudian berapa lama efektif? Seandainya bisa membunuh itu apa? Denta yang kita gunakan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Muhammad Mahendra. Mungkin bisa langsung dijawab kepada para narasumber. Iya, saya coba bantu jawab. Pak Gunawan, terima kasih pertanyaannya. Iya, untuk virus corona yang ada di dalam mulut, kalau dengan odol yang mengandung ada seperti deterjen, itu sebenarnya kalau virus corona ini sebenarnya mudah sekali matinya, Pak. Cuma yang sudah sangat terbukti, artinya secara ilmiah terbukti bahwa virus corona di dalam mulut itu bisa mati, itu dengan obat kumur. Nah, obat kumurnya itu ada 2 yang direkomendasikan oleh kita dari PDGI, Pak, dokter gigi, itu sesuai panduan new normal, itu ada 1 kandungan PVPI dan 1 lagi yang mengandung chlorhexidin, gitu. Nah, untuk peserta hari ini sebenarnya kita juga membagikan obat kumur yang mengandung yang bahan yang saya sebutkan tadi, sehingga
itu efektif untuk membunuh virus corona yang ada di dalam mulut. Jadi nanti obat kumur itu akan kami bagikan dari tim panitia pelaksana agar dapat dimanfaatkan, Bapak. Jadi kalau misalnya kita menyikat gigi menggunakan odol, itu mengurangi jumlah virusnya kemungkinan iya, tapi yang sudah terbukti secara ilmiah itu menggunakan obat kumur yang mengandung PVPI ataupun chlorhexidin. Begitu Bapak Gunawan. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Gunawan. Ini ada yang melalui chat, Dok. Mungkin bisa saya bacakan. Dari Bapak Muhammad Mahendra ingin bertanya, jadi beliau menanyakan apa perbedaan antara social distancing dan physical distancing. Kemudian apakah kemungkinan COVID-19 ini bisa dilawan oleh antibodi tubuh kita masing-masing, dan apakah kita bisa jadi imun setelah terpapar COVID-19? Silakan, mungkin untuk social distancing Dr. Ihsan untuk yang pertama bisa jawab, nanti saya bisa bantu yang kedua. Ya boleh. Terima kasih Pak Mahendra, pertanyaannya sangat baik sekali. Jadi memang mengenai kampanye pandemi ini sekarang banyak banget, dan bahkan juga sumbernya juga berbagai macam. Namun memang di bidang kesehatan kami masih mengacu kepada untuk di Indonesia sendiri adalah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan itu mengacu kepada Badan Kesehatan Internasional yang disebut dengan WHO. Oleh karena itu kita memang masih mengacu ke sana, dan memang betul ada perubahan namanya istilahnya physical distancing jadinya sekarang, karena anggapannya kalau social distancing itu berarti dia mengisolasi sendiri, kita nggak mau berhubungan dengan siapa seperti itu, kita menjauh dari semua orang. Nah, namun oleh karena itu diubah istilah itu menjadi physical distancing. Sebenarnya awalnya sih intinya sama, adalah menjaga jarak. Jadi maksudnya menjaga jarak meskipun, karena kan seperti yang saya sudah jelaskan, sekarang itu ada kemajuan teknologi, kita bisa ngomong melalui seperti Zoom sekarang, kita bisa melalui layanan yang lain seperti WA, kita bisa menghubungi keluarga kita jauh. Jadi meskipun kita tetap bisa physical distancing, namun secara sosial, maksudnya kita berinteraksi dengan orang lain tetap terjaga. Jadi tetap kita bisa silaturahmi dengan orang lain. Oleh karena itu, istilah itu diubah menjadi physical distancing. Seperti itu ya Pak Mahendra, semoga bisa menjawab. Kemudian yang nomor 2 mungkin Dr. Armelia Sari bisa menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ihsan. Iya, untuk pertanyaan nomor 2, apakah bisa dilawan oleh antibodi tubuh kita masing-masing menjadi imun? Oke, yang pertama, kalau antibodi, ya tentu saja kalau dengan antibodi, maka itu tubuh kita apabila dimasuki virus atau bakteri, pasti akan melawan gitu dengan keluarnya antibodi itu sendiri. Gitu. Nah, tetapi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa apabila dengan kelompok rentan, artinya orang tua atau orang punya bawaan penyakit lain, orang ada sakit jantung, diabetes, dan lain-lain, maka antibodinya mungkin tidak cukup atau tidak sebanyak, keluarnya kurang banyak gitu. Jadi orang dengan bawaan penyakit lain itu, dia tetap bisa jadi parah apabila terkena COVID-19. Mungkin yang lebih muda-muda atau anak kecil yang kondisi tubuhnya lebih kuat, biasanya antibodinya cukup banyak sehingga bisa mengalahkan virus corona, seperti itu. Nah, bisa menjadi imun nggak apabila setelah terpapar? Nah, ini juga masih dalam penelitian bisa imun atau enggak. Karena begini, secara teori, apabila kita telah pernah terinfeksi satu virus, maka tubuh kita akan menjadi imun, gitu ya. Secara teori benar. Tapi untuk virus SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini sedikit menarik, gitu. Karena ada beberapa orang yang sudah pernah sakit, kemudian maksudnya kena COVID-19 ya, sakit COVID, dia sudah pernah terinfeksi, kemudian dia sembuh, ternyata setelah itu dia bisa terkena sekali lagi. Gitu. Jadi kalau dikatakan bisa imun itu belum tentu, karena COVID-19 ini masih dalam penelitian sangat banyak gitu. Jadi kalau dibilang imun langsung, itu sekarang kemungkinan besar belum, karena saya membuktikan sendiri ada sahabat saya, dokter gigi, dia sudah kena, kemudian dia sembuh, kan anaknya juga tertular, tapi alhamdulillah OTG mereka semua. Tapi udah sembuh, kena lagi, gitu. Jadi isolasi mandiri sekali lagi, gitu. Jadi artinya pasti apakah ada imun setelah kita kena belum tentu, Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus hati-hati, walaupun kita sudah pernah terkena dan sembuh, itu kita bisa terkena sekali lagi, seperti itu. Oke, dokter, bagaimana untuk
Bapak Muhammad Mahendra. Sudah jelas ya kira-kira ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ilmi. Iya, apa benar hewan peliharaan ini bisa menularkan dok? Dokter Maya, mungkin saya coba jawab ya untuk apa benar hewan peliharaan seperti kucing dan lain-lain bisa menularkan virus corona atau sebaliknya kita menularkan ke hewan peliharaan. Sejauh penelitian yang berjalan tidak ada bukti jelas bahwa hewan peliharaan menularkan dan kita menularkan ke hewan peliharaan. Ya, jadi fokus kita penularan dari manusia ke manusia. Ya. Belum ada penelitian jelasnya ya dok ya yang. Iya, kita tidak bisa bilang bahwa itu bisa menularkan karena tidak ada yang belum ada buktinya ya dok ya. Ya. Baik, terima kasih dokter Mungkin Maya. selanjutnya dokter Cipta ini ya, karang gigi ya. Ini pertanyaannya mengenai seputar gigi dan mulut, dok, katanya. Jadi dari Ibu Dani, terkait karang gigi, setelah dibersihkan di dokter, katanya ada lagi karangnya, padahal setiap hari 2 kali gosok gigi. Bagaimana cara mengatasi gigi yang berkarang? Mungkin bisa dijawab oleh dokter Cipta terlebih dahulu, atau? Ya, oke. Ibu siapa tadi? Dari Ibu Dani. Ibu Dani. Ibu Dani Bapak Iya, ini? gigi.id. Ya. Ibu Dani. Oke, Bu Dani, terima kasih atas pertanyaannya. Memang untuk merawat kesehatan gigi dan mulut itu harus dilakukan secara rutin ya Bu ya. Jadi memang terus ada waktu-waktu atau cara-cara kita membersihkan gigi yang baik dan benar gitu. Kadang-kadang kita sikat giginya misalkan udah 2 kali atau mungkin ada pasien yang mungkin sampai 3 sampai 4 kali juga gitu bersihin ya, disikatnya. Cuman caranya salah dan mungkin waktunya juga salah gitu ya. Tadi kita udah coba dijelaskan dengan apa namanya tuh peragaan tadi ya dengan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Cuman waktunya kadang-kadang itu diperhatikan juga karena biasanya kita yang benar tuh pagi setelah makan sama malam sebelum tidur gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak sekali yang salah, misalkan kita habis sikat gigi malam gitu ya, terus ngemil lagi gitu kan. Nah ngemilnya itu yang biasanya itu baru tidur gitu kan, atau minum yang manis-manis lagi gitu ya, atau makan lagi itu yang salah. Jadi memang kalau cara waktunya dan caranya itu harus benar gitu ya. Terus juga jangan lupa memang pembentukan karang gigi itu banyak faktornya ya, bisa cepat bisa lambat. Kadang-kadang itu tergantung dari komposisi dari air liur kita. Terus ya jangan lupa yang terakhir memang kita rutin ke dokter gigi untuk lihat cek misalkan ya 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk pembersihan karang gigi gitu ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi kalau bisa coba Ibu dirubah pola sikat giginya juga waktunya juga gitu. Seperti itu sih. Suaranya sih yang ini Baik, terima kasih dokter Cipta. Oke, saya bantu Dokter Nuri. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian ya. Oh iya, ini tadi Ibu Dian yang mewakili Ibu Lurah ya dari Kesra Kelurahan Kebun Baru. Bagaimana cara sosialisasi ini bisa diterapkan di lingkungan wilayah lain, khususnya saat ini statusnya zona merah? Apakah kita dapat diberikan materi sosialisasi hari ini? Sangat bisa Ibu, video yang sudah kami buat untuk social distancing tadi, itu akan kami share, dan juga video hari ini secara lengkap juga nanti bisa kami share untuk menjadi materi lagi untuk teman-teman di sini untuk di share atau di istilahnya tuh sama-sama kita menyebarkan gitu berita hal yang kita pelajari hari ini supaya bisa efeknya itu atau pengetahuan hari ini tidak hanya di 50 orang ini. Kalau misalnya berarti ada 40 peserta hari ini. Kalau misalnya ada 40 Bapak Ibu, satu Bapak Ibu menyebarkan ke keluarganya ada 5 orang, berarti hari ini informasinya akan tersebar ke 200 orang gitu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu di sini
akan menyebarkan berita hari ini atau informasi hari ini, video-video hari ini kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara, keluarga, agar bisa informasinya tersebar secara luas. Untuk Ibu Dian nanti khusus akan disiapkan, nanti akan kita berikan ke Ibu Dian supaya bisa disosialisasikan juga di lingkungan yang zona merah. Seperti itu Ibu Dian. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Sama, ini yang dokter. Oke, kalau saya lihat dulu. Kalau untuk seputar gigi dan mulut, yang saya kasih kesempatan terakhir ya Bapak Ibu untuk bertanya apabila ingin mengetahui kasus di mulutnya, karena kebetulan kami semua dokter gigi ya, itu juga bisa melanjutkan yang tadi malam. Jika masih ada yang masih belum puas gitu, silahkan. Atau seputar COVID-19 juga boleh. Dan saya, ya sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau begitu kami tutup acara hari ini. Saya selaku Ketua Panitia dan seluruh tim pelaksana hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam acara penyuluhan hari ini dan juga kemarin. Dan kami juga berharap Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner yang akan disebarkan. Dan kami berharap acara hari ini dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu semua dan bisa menjadi berkah untuk kita semua dan kita sama-sama bisa mencegah penyebaran COVID-19. Dan juga kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan hari ini terdapat kekurangan dari kami ataupun yang kurang berkenan dari kami ataupun kesalahan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kami mohon diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Jesslyn.